Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Tahukah kalian tentang sejarah perjanjian Giyanti dan mengenai bagaimana terbelahnya Jawa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang perjanjian Giyanti dan bagaimana terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa yang silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis dia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan arti konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara. Dengan menghubungi tersebut, surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Di 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755 itu, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek yang berupa atribut-atribut keraton, antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja. Itu diserahkan pada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua yaitu bahasa. Jogja meneruskan ada dialog namanya bahasa Bagongan. Bahasanya juga mempunyai identitas. Jika yang satu menggunakan enggih, yang satu lagi injih. Yang ketiga yaitu tari. Di Jogja menggerakkan tangan ke atas itu yang menandakan kegagahan. Kalau di Solo menggerakkan tangan ke bawah yang menandakan lebih ke alus. Yang keempat yaitu tutup kepala yang bisa disebut dengan belangkot. Masyarakatnya itu pilah dalam soal penampilan, gaya, dan iklim.
yaitu antara orang Solo dan Jogja. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pada pembagiannya itu sengaja diacak sepertinya sehingga banyak negara atau wilayah-wilayah yang tumpah tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, di sekelilingnya ada wilayah Solo. Namun ada wilayah Solo, di sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga dapat mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan keturunan Pangkubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun bercatah tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satrio Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.